ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أنت الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وابن عساكر الآن من رواياتك سبع الإمام ابن عساكر an Abi Sa'id al-Khudri saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu man 'allama ayatan min kitabillah aw baba min ilmin annallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Man utawi sapa wonge iku 'allama lame tok tasdiden iku 'allama mulang sapa man ayatan ing sa ayat min kitabillah saking kitabe Allah au baban utawa sabab min ilmin saking ilmu aisyaiyin anma mongko ngundakake sapa Allah ajrahu ing ganjarane man ila yaumil kiamat itu maka dina kiamah. Siapapun yang berkenan untuk ngajari kita satu fasal atau satu bab atau bahkan hanya seayat dari Al-Quran atau ilmu-ilmu sing yuqarribuna ilallahi azza wa jalla yang mampu mendekatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Ay fala yanqati'u bimautihi, tidak akan pernah putus karena beliau wafat, beliau mangkat, beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masuk pada dawuh idza mata ibnu adam in qata'a minhu amalu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau keilmuan yang kemudian diteruskan dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Yaitu yang dimaksud dalam beberapa syair-syair populer, misalnya kayak akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Orang itu kalau punya karya, punya keilmuan, hayyun khalidun ba'da mautihi, dia akan terus hidup abadi setelah beliau wafat. Bahkan wa awsaluhu tahta turabi ramimu, mungkin jasad beliau sudah dimakamkan bertahun-tahun atau beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi kebalikannya, wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala sara. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala syara. Orang-orang bodoh kayak kita ini, orang-orang yang tidak mu'tabar kayak kita ini, walaupun masih hidup statusnya, tapi hakikatnya ini hanya mayat yang sedang berjalan di muka bumi. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala sara. Masih bisa jalan-jalan, masih sok-sokan ikut buka bersama dan lain sebagainya. Tapi yudhannu minal ahya wa huwa atimu, ya hanya dihitung sebagai genep-genep lah. Pokok iso dike ngamekno dunya padahal hakikate mboten manfaate. Artinya begini, orang-orang kayak kita ini mau hidup mau enggak ada atau tidak ada, hadir atau tidak hadir, itu fungsinya enggak jelas. Makanya yudhannu minal ahya, yudhannu den sono Sobodul jahli minal ahya padahal wa huwa atimu, padahal keberadaannya enggak penting sama sekali. Kowe enek yo wis kersane Allah taala, kowe enek yo insyaallah malah alhamdulillah. Nah kira-kira ngono, kira-kira artinya ya kira-kira begitu. Walhasil kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al ulama niku bakuna ma baqiyat dahr, selama dunia ini masih ada, ulama itu akan abadi. Al ulama bakuna ma baqiyat dahr,
a'yanuhum mafqudah, tapi wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Secara fisik beliau-beliau sudah tidak bisa kita temui, sudah tidak ada di antara kita, tapi wa atharuhum, dampak keberadaan beliau, keilmuan yang beliau bagi itu sampai detik ini tetap kemudian menjadi panduan utama perjalanan ibadah ubudiyah kita. Nah, itulah yang membuat kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anma yang terus meningkat, tidak akan pernah putus sampai yaumil qiyamah. Wa Ibnu Majah, lan riwayatake sapa al Imam Ibnu Majah an Muadz bin Anas saking Muadz bin Anas al-Juhani, man 'allama ilman falahu ajru man 'amil, man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi wa la yanqus min ajril 'amil. Manutawi sapa wong iku 'allama mulang sapa man, orang-orang yang mau membagi keilmuannya, ilman ing ilmu, falahu mongko iku kedue man ajruman utawi ganjarane wong amila kang lakoni sapa man nembe, sapa man sing nembe iki ajruman wila bihi kelawan ilmi, yakni bihi kelawan muqtadal ilmi, artinya pemahaman yang kita tangkap dari guru-guru kita kemudian kita amalkan. Apa yang kita lakukan ini, apa yang kita amalkan ini, beliau-beliau yang ngajari kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita akan terus mendapatkan pahalanya. Wala yang kusuran orang yuto sapa man 'allama, wala yang kusuran orang yuto sapa man 'allama min ajril amili ing ganjarane wong kang nglakoni, min ajril amili ing ganjarane wong kang nglakoni. Dan jangan sampai kita kemudian khawatir, waduh kalau pahalanya dibagi berarti ada yang susut, ada yang kurang. Tidak, semuanya utuh, yang ngajar utuh, yang mengamalkan juga utuh. Wa Ahmad julan riwayatake sapa Imam Ahmad an Muadzin saking Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, la ayyadiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Mereka riwayatnya banyak, ada yang la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, ada yang begitu. La yahdiyati utawi oleh nuduhake sapa Allah bika kelawan sira rajulan ing wong lanang iku khairun luwih bagus laka kedue sira minad dunya tinimbang dunya wa malan barang fiha kang tetep ing dalam dunya. Satu saja orang yang bisa kamu ajak untuk hal-hal yang positif, kamu mampu mengarahkan satu orang saja untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah jauh lebih hebat, lebih istimewa pahalanya dibanding dunia dan seisinya. Kalau humrin na'am itu adalah harta yang paling istimewa, tapi ini lebih tegas lagi, minat dunia wa ma fiha, daripada atau timbang dunia saisine, daripada dunia dan segala macam gemerlapnya. Artinya mulang itu, mau berbagi keilmuan itu pahalanya jauh lebih istimewa. Ay khairun min kulli ma yutana'am bihi fid dunya. Semua yang bisa kita nikmati di dunia ini itu kalah istimewa dengan kehebatan pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang mau mulang ngaji. Ngaji apa saja, artinya begini, jangan kemudian diartikan bahwa orang-orang yang mulang ngaji kitab-kitab gede itu berarti pahalanya lebih gede, belum tentu juga. Kiai-kiai di kampung-kampung, kiai-kiai di musola-musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid,
yang mungkin yang ngaji hanya 3, 4 itu jauh lebih hebat dan jauh lebih kelihatan ikhlasnya daripada orang kayak kita ini. Kalau asal pun bahagia karena saya tidak membayangkan ada orangnya, tapi kasih itu cocok ya. Lalu saya itu sejauh ngoten kalau piye ya, kalau ini pun hatam ngaji, ini pun hatam teng pondok niku. Tadi pikiran kula niku biasanya nek wis hatam ngene iki ya sing perayaan lah, sing kuliner lah, sing opo. Terus aku diomongi kok ngaji, ya Allah ngajine gitu kan. Kayak cetuke mek awakmu ini cuma manfaatnya kan gak jelas Mas. Artinya opo gitu ya Allah, tapi wis kelingan ngene-ngene gitu. Ya siapa tahu lah. Tapi ternyata pahala yang kita dapatkan itu akan jauh lebih membanggakan daripada kebanggaan kita ketika mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa di dunia ini. Gak ini kadang-kadang saya ngaji habis saya mulang ngaji gak patah percaya mereka bodoh-bodoh tahu mati nih. Bahkan mohon maaf ya, Syekh Ihsan itu mengatakan ngaji, mulang ngaji itu afdal min at-tasadduq bi jami'i ma fid dunya law mulika. Bahkan mulang ngaji itu dawuh Syekh Ihsan jauh lebih istimewa daripada kita punya kemampuan untuk mengsedekahkan semua harta kita atau semua yang kita miliki. Misalnya kita ditakdirkan menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa dari sisi finansial. Iku lamun tuh disedekahno kabeh iku cik kalah kabeh ganjarane mulang ngaji. Lah kamu kan pikiranmu ngene, waduh lah kok malah disedekahne wong iki gak rewangi bakhil gak suge-suge. Nah, iku beda maneh. Direwangi bakhil gak suge-suge. Ya melas itu padahal makanya, tapi bahasanya Kanjeng Nabi ini menarik. Jadi la yahdiyallahu bika rajulan, di beberapa riwayat rajulan wahidan, hanya satu saja yang kamu ajak kebaikan, itu sudah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ihsan kemudian mengatakan famadhan bima yahdadi bihi kulla yaumin tawaifu minan nas. Bayangkan sekarang bagaimana kalau beliau-beliau para mbah yai si mbah yai yang setiap harinya tidak hanya 1-2 orang yang ngaji, tapi bendino ini sing didep itu ribuan, tawaifu minan nas. Beliau-beliau mangkat sewaktu-waktu, ya mungkin entah Pak ganjarannya melaku terus, karena teman-teman santri, teman-teman jamaah yang ngaji, yang salat, yang sedekah, yang berjuang, yang bekerja dengan niatan yang baik semuanya kemudian diterima oleh Allah Ta'ala, beliau-beliau terus mendapatkan pahalanya. Makanya dawuh Syekh Ihsan itu famadhan, bagaimana menurut kamu biman yahdadi bihi kulla yaumin tawaifu minan nas. Coba bayangkan bagaimana kalau orang-orang itu santrinya ribuan bahkan puluhan ribu, ya, kayak masyayikh kita itu, ya kaya apa coba ganjaran ini, ya kaya ini loh, kayak banjir bandang loh. Kalau ini meh motor gak mancing, makanya aku rada poso mancing rong dina ini. Maka ya era-era trauma lah. Meh motor iya mas kayaknya rutinan neh malah. Enak takziah malah neh. Mata niku istimewa. Agane lagi, pikir-pikir. Di antara yang paling paten diandalkan itu adalah sedekatin jariyah, kemudian ilmin yuntafa'u bihi waladin sholih. Ya semoga itu iso kabeh iki. Sedekatin jariyah ya titik-titik. Kita ini enggak mesti. Makanya dari Kanjeng Nabi, kadang-kadang ada loh orang itu sampean itu gitu loh Pak, sampean itu berbuat baik, itu jangan kemudian menunggu sampean itu harus bagaimana begitu, tidak perlu. Ada orang itu sedekah 5.000, itu nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada orang yang sedekahnya 50 juta atau 500 juta. Saya bayang, ono uang duit-duit mek 15.000, moro-moro dia dengan sangat ikhlas ketika kotak amal berjalan, dia kemudian ngasih 10.000.
duit itu 15.000 Pak, dikekno 10.000, berarti sudah berapa persen itu yang hilang? Itu 60% lebih dia keluarkan dari apa yang ia miliki. Lah enek uang iku sedekah 500 juta. Lah wong duwe 500 miliar loh Pak. Malah 171 triliun. Aneh-aneh kowe. Kowe iki provokatif, Nah, provokatif. Oke, gak triliunan. Enggak, artinya perbandingannya itu. Perbandingannya itu. Bagaimana ketulusan. Makanya kan semua ulama kita sepakat bahwa mohon maaf, yang kurang punya itu kadang-kadang punya kebaikan yang lebih hebat daripada yang punya. Karena yang punya itu penuh perhitungan. Iya toh Pak, duit 1 juta dijaluk ibu 500.000, 600.000 dikekno Pak. Lek duit 100 juta dijaluk ibu 70 juta, sito Bu, dia ngenangan, lu gak le, aku ini pengen tenan berobat le, panjang biayanya sakmono, sito Bu, kulit dukun saya. Nah, ndak mudah loh dah, ndak mudah. Padahal secara nilai apa yang dimiliki itu kan sama. Bedanya nol loh, Ini bedanya nol. Ya, kira-kira begitu itu. Bon, Wabnu Najjar. Ya terusan siapa? Wis iki susu wis ndang wae ndang mulai awakmu ya. Tapi apa ngaji lah. Aku dhewe gumun awakmu kok semangat mengaji ya Allah. Muga-muga awakmu ditakdir dadi ahli ngaji ya Allah. Aku sing tukang ngaji lho dina dicekoki ngaji wae bapakku lho. Wis rada waleh lho ngaji. Aku kok sik semangat alhamdulillah. Muga-muga Mbah Jazuli temenan mbek awakmu. Insyaallah. Wa Ibnu Najjar. Lan ngriwayatake sapa Imam Ibnu Najjar, yakni Al-Hafidh Ibnu Najjar Al-Baghdadi. An Ibnu Abbas sing Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-ghudu rawah, al-ghudu utawi budalan esuk. Al-hudu utawi budalan esuk. Apa mlaku-mlaku bahasa Arab jenenge apa? Kok malah jogging, dudu enek istilah dhewe bocah. Ora enek dhewe bocah kutha-kutha iki duwe istilah ngono kuwi. Alah malah Car Free Day bocah gemplok ngono. Ora. Isuk lho bar sahur mlaku ning alun-alun, ning masjid, ambek nyapo ngono ambek golek kopi ngono lho. Lho, kan sik bar sahur durung subuh ngono lho. Aja kaya Mas'ud. Aja kaya Mas'ud. Iku kiai tapi dhek lek ngenteni maghrib modele ambek sarapan. Ya iku beda maneh iku. Ya kaya ngono-ngono kuwi lah. Al-ghudu ta budalan esuk wa rawah lan budalan sore. Ilal masajid maring pira-pira masjid tapi fitalimil ilmi ing dalem mulang ngaji. Iku afdhalul wa utama indallahi ana ngarsane Allah minal jihad tinimbang perang fisabilillah ing dalem dalane Allah. Kiai mbak beda hondel kadang melaku nang musola, nang masjid, nang langgar untuk mulang ngaji, mulang TPA. Lu penting iku. Kadang-kadang santri ku yo mlete nang pondok ngajine Fathul Muin, Fathul Wahab, Iqna Mahali. Teko omah diomongi ambek kiai sing sepuh, anu le TPA-ne urip-uripan. Bah iya ya, kula mulang napa to mriku? Ya mulang-mulang turutan apa mulang apa. Wah, kula ni santri ploso lho ya. Kula ni ahli basul masail lho ya. Waduh. Berarti bocah iki lali bahwa Abdullah bin Mas'ud ndawahaken kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha. Kamu itu harus siap sebagai seorang santri untuk ngajar, untuk menjadi rabbani. Rabbani itu apa? Rabbani itu alladzi yu'allimuna an-nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Jangan lupa seorang santri itu jangan sampai kemudian dia punya, kalau memang santri sing pancen santri akhirat loh ya, harusnya dia tidak malu untuk kemudian ngajar kitab-kitab kecil sebelum ngajar kitab-kitab besar. Karena ya nuwun sewu Pak, saya kenapa selalu ngomong bahwa kiai-kiai kampung, kiai musola itu istimewa betul.
kami ini mohon maaf, misalnya kami mendapatkan anugerah diberi tugas untuk ngajar di Pondok Pelosok. Misalnya kitabnya apa misalnya? Kitabnya Fathul Mu'in, Fathul Qorib, atau kitab-kitab yang lebih besar misalnya Muslim atau apapun lah itu. Mohon maaf, yang kami ajak ngaji itu memang teman-teman yang sudah siap. Artinya kami tidak punya effort yang lebih untuk ngajak ngaji itu. Lah tapi yang membangun adik-adik itu kemudian bisa mengikuti pengajian kami itu siapa kalau bukan kiai-kiai kampung? Sing dudoi, oh ono iki alif, iki ba, oh iki ba, iki ta. Siapa yang ngajari itu? Siapa yang paling berjasa untuk itu semua? Kiai kampung, Pak. Kiai-kiai langgar, Pak. Yang kadang-kadang mohon maaf di antara kita ini kurang menghargai itu semua. Oh no. Segala gaji ini ya gak ono senyangoni. Tahlilan paling pol kayak berkat ndok separuh. Loh, nek koyo awak-awakan ngeten niku pancen hisabe mesti gede, Pak. Kalau kita besok ini berangkat soal Allah Subhanahu wa taala gak melu rombongan Mbah Jazuli dan para masaya hatam pasti kita. Pasti hatam. Lah piye lho, Pak? Kita ini misalnya didatangkan misalnya mek tonggo tahlilan ngono tok, gak mungkin doke separuh, Pak. Gak mungkin. Padahal jasanya gak jelas. Jasanya apa? Gak ada. Berbeda dengan beliau-beliau itu. Doke mek separuh, kadang wis rodok mambu. Padang tapi hati ini. Ikhlas tapi beliau. Woiku, Pak, top betul itu. Woiku jan alimul akhirah tenan. Awak-awak mesti ae penak, Pak. Penak kabeh nyapo gak penak. Penak kabeh. Macak keramat ngepel sapa, bukane apa sebenarnya? Teko wisan, Pak. Gak usah nahlili. Gak usah tahlilan. Nah itu. Makanya luar biasa betul. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa budal nang masjid mulang. Saya jawab bayang. Budal nang masjid mulang mesti lillahi ta'ala, mesti lillahi ta'ala. Gak lillahi ta'ala arepnya apa? Sapa sing ngarep ngekei? Afdal bahasane lebih istimewa indallah di sisi Allah minal jihad fisabilillah, daripada mengangkat pedang atau daripada kemudian bedil-bedilan fisabilillah. Maklum tuh itu. Makanya saya isan dawahaken. Kenapa kok bisa seperti itu? Li'anal mujahid yuqatilu qauman makhsusina fi qatrin mahsus. Karena mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap para pejuang, mohon maaf dia berjuang di satu daerah tertentu. Wal alim hujjatullah alal mu'arid fi sairil aqtar. Dan beliau-beliau ngajar ini, kemanfaatan keilmuannya itu bisa dirasakan di seluruh ujung, di seluruh penjuru dunia. Bisa jadi cara kita berpuasa ketika kita di sini itu mengacu kepada apa yang dikarang ratusan tahun yang lalu oleh para ulama yang misalnya ada di Irak, misalnya ada di Mesir, di Maroko dan lain sebagainya. Nah itulah yang membuat kemudian kemanfaatannya jauh lebih bisa dirasakan. Makanya sama lihat bab jihad di kitab I'anah, di kitab-kitab fikih yang lain, sama lihat bahwa jihad itu selama jihad bil hujjah itu bisa kita jalankan, maka jelas jauh lebih istimewa daripada jihad bil qital, bil bisayf, daripada kita harus berperang dengan pedang. Apa meneh delok wajahmu, waduh, cekeli pedang mesti teratapan. Kok mbiyen Mbah Hasim iku santrine awakmu? Ya aku barang. Disurati pondok-pondok itu semuanya disurati, diumumkan resolusi jihad oleh Mbah Hasim. Ya gak budal saudara, wis akeh dalile anu yai makanya Mbah Hasim kenapa dulu sangat percaya diri dengan mengeluarkan resolusi jihad, karena santri-santri beliau kala itu Mbah Jazuli, Mbah Lirboyo, Mbah Yai yang ada semangat kabeh, manut kabeh ambek gurune, jajar santri ini model ke awakmu. Mbah Hasim pun mamang arep resolusi jihad iki
dilakoni ta ora iki ambek arek ya. Dibudali ta ora iki. Ngono, mbiyen mantep, santrine mantep, kiyaine mantep. Ngono nggih. Terusane apa, Pak? Wa Tabrani lan ngriwayatake sapa Al Imam At-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ayyuma rajulin utawi endine wong lanang iku atahu maringi ing rajul sapa Allah ilman ing ilmu fakatamahu nuli ngumpetake sapa rajul ing ilmi. Artinya gak gelem mulang, sampean wis nyantri masa tekan omah gak gelem membagi keilmuan yang kamu miliki. Sampai wis sempat ngaji tapi tidak mau berbagi. Fakatamahu mongko ngumpetake, mbah-mbah kuno lek manane ngono, ngumpetake. Sapa rajul ing ilmu aljamahu mongko ngendhaleni ing rajul sapa Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah bil jamin kelawan kendali minarin sangking geni neraka, minarin sangking geni neraka. Siapapun yang sempat ngaji sudah mulai mampu mengamalkan, kemudian dia tidak mau mulang, tidak mau berbagi akan keilmuannya, maka besok akan dijerat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali dari api neraka. Artinya mampir, maksudnya ngono lho. Mampir. Pokoknya satri gak gelem mulang nang omah wis. Padahal dia dibutuhkan, kecuali gak dibutuhno ya. Kecuali dia tidak dibutuhkan atau artinya memang masih padat kiai. Makanya aku bolak-balik ngomong tuh. Santri-santri sing wilayah sekitar Kediri dan sekitarnya nang pindah loh. Wong kene wis rada setengah kiai gak dadi kiai ya, Bro. Apa meneh gak jelas model kaya awakmu wis sawi wengko. Kita share keilmuan para masyayikh kita. Jangan ragu ketika masyayikh bilang, kamu misalnya kamu geser kemana, kamu geser kemana. Berangkat. Sing mantep. Awakmu misalnya nang kene ngaji mutakrib. Terus awakmu pengen dadi kiai ning Kediri. Beh, sawi kuwi, sainganmu padat, saudara, padat. Tapi awakmu ngajine takrib, terus awakmu misalnya di pedalaman Kalimantan yang sangat butuh kiai gede kowe, mulai rene wis nggo rombongan 7 bis ngono sowan Mbah Yai, muar Mbah Yai, alhamdulillah le akeh ya korbanmu. Loh, enggak loh, tapi kan Masya Allah ya luar biasa toh kemanfaatannya loh Pak, kemanfaatannya itu loh, jangan sampai tidak. Wah, saya kadang-kadang santri ya aneh-aneh santriku moro-moro duwe atraksi nyapa gak mulang kata isi dalam mboten pantas mucal. Apa misalnya nasihat neng wong, saya ini pengen sebetulnya nasihati teman saya, tapi kok saya sendiri masih busuk. Ndak ada di antara kita yang nggak busuk, itu ndak ada. Masing-masing dari kita itu punya kebusukannya sendiri-sendiri. Ndak usah nunggu suci. Kowe iki masjid apa piye kudu suci, he? Lah kowe kan menungso biasa toh. Bagaimana mungkin kemudian nge-share nasihat, nge-share amar ma'ruf nahi munkar kemudian masih menunggu kita harus baik? Ngapain? Saya gini, kowe duwe anak mau latih poso, tapi kowe duwe gak patek kuat poso. Iya enek bukan saya gini, enek bapak atau ibu ora patek poso tapi pengen anak indang poso. Loh, enek perang ngono kuwi. Wes kau sangel-angel iku terlalu bukan terlalu umum, terlalu ekstrim ya. Ayo gini, enek gak wong tuwa maca Quran tak gak iso, tapi pengen anaknya dadi hafidul Quran. Ono ora, Keinginan ini salah apa benar?
keinginan anaknya pengen menjadi penghafal Al-Quran ini salah apa benar? Apakah harus menunggu bapaknya kemudian apal dulu baru boleh menyuruh anaknya atau memberikan nasihat anaknya? Enggak, Pak. Makanya kan ana bahasa qad yan sahuka ya Allah ya Rabbi ya Karim syahsun bi amrin wa huwa la yaf'aluhu. Kadang-kadang memang nasihat itu datang dari orang yang mohon maaf belum mampu melakukan. Iya, Pak. Kadang-kadang memang nasihat itu datang dari orang yang memang belum mampu melakukan. Sama jangan kemudian terus merasa kayak omong apa kowe wong kowe dhewe koyo ngono malah nasihati wong. Bukan. Mungkin laisa li annahu mutanaqid bal rubbama tamanna, itu penting. Bal rubbama tamanna laka al khair fi amrin lam yastati fi'lahu. Ini bukan orang ruwet, orang kayak begini ini. Mungkin dia itu punya harapan penuh, siapa tahu ketika nasihat saya ini diterima kemudian diamalkan, amal ini mampu menyelamatkan saya. Paham, Bro? Aku pancen gak iso nglakoni, tapi sapa roh bahasa Indonesia apa? Siapa tahu, bener ya? Wah, cocok ya, penak ya. Siapa tahu, sapa roh, siapa roh? Ayo udah ya. Yas'alunaka 'anir ruh. Ya, roh. Siapa tahu nasihat saya ini masuk, mengena, kemudian diamalkan, dan saya mendapat bagian pahala dari apa yang ia lakukan. Tujuan ini mungkin baik, paham nggak? Jangan kemudian kita apa istilahnya underestimate, apa kan? Oh, bukan, trust issue. Oke, masuk ya, weh. Canggale, bro, sing ngomong sing ngomong canggale ngerti trust issue. Lha kuwi bupatine Ramustiro. Trust issue. Artinya jangan kemudian kita melihat bagus itu, bagus. Bahkan dalam kitab Muwatta Imam Malik mengatakan beliau itu menceritakan seorang Sa'id bin Jubair yang sempat dawuh, "Lau ganal mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bi ma'ruf wa la naha am munkarin." Imam Malik meriwayatkan dawuh Sa'id bin Jubair, kalau semua orang itu boleh amar ma'ruf nahi anil munkar, menunggu orangnya harus baik dulu, maka tidak ada satupun orang yang akan amar ma'ruf, akan nahi mungkar, atau bahkan hanya sekedar memberikan nasihat. Wa man hadzal ladzi laisa fihi syai'. Ini dawuh Imam Malik. Wa man hadzal ladzi laisa fihi syai'. Terus siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Terus siapa di antara kita yang tidak punya keburukan yang kita simpan rapat-rapat? Orang menghargai kita ini kan murni karena mereka nggak tahu saja kalau kita sebusuk itu. Sama teko kene kabeh kan ngertine aku pancen super semangat ngaji. Padahal kan asli aku sore mau ngeresulo. Bayangno, ini tadi cerah suasananya, harusnya saya kan mancing. Bocah ge enek kabeh mergo sing toto-toto kae sing nyapo kan jen mengganggu tenan. Kakak Pak, cocok kayak aku, seneng aku. Wis kakak Pak, aman. Walhasil nggih ngoten niku. Gitu. Semoga-moga lah. Insyaallah. Tapi nasihati yo hati-hati, aja wangger-wanggeran awakmu. Nasihatiku yo ngene. Ma'rifati nafsi itu penting. Kata Mbah Yai Munif, kunci kita sebagai manusia itu hanya satu, sadar diri. Dan semua orang itu punya kapasitasnya, paham kan? Kok ora ndaki-ndaki, awakmu ngaji ning teras gubuk cek pindho iku ora ndaki-ndaki. Stok gak omongi awakmu yo. Ojo biasa ae. Tenang saja. Dan lisanul hal antakum lisanil maqal.
Traweh misalnya ngene iki. Traweh misalnya. Kau usah itu tak mau share. Ayo traweh kabeh, kafir kabeh. Ora usah nyapa. Biasa-biasa saja. Ketika kita ngobrol, mari buka ngopi-ngopi ngenteni isya, bahasan isya wis munggah, awake dhewe budal ndang wudu. Ini namanya lisanul hal, paham enggak? Gak usah ngejak kowe, itu kapasitasmu, paham enggak? Kapasitasmu nang kono kuwi. Ora usah aku ya munu ya mene kekancan mbek awakmu panggang ngene-ngene, masyaallah, astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, Pak, bil hikmah. Ketika bahasa bil hikmah itu kan yang paling penting adalah bagaimana keberadaan kita ini diterima dulu, Pak. Sebelum kita ngomongkan isinya, kita sebagai yang ajak-ajak, kalau memang kita pengen menjadi orang yang pengen ajak-ajak baik, maka kitanya itu harus diterima dulu. Ada qabuliyah. Makanya kan saya selalu ngomong bahwa Rasulullah itu wasiat pada kita semua, al-mu'min ilfun ma'luf, bahwa seorang santri sejati itu harus punya kemampuan untuk membangun pribadinya secara menarik. Dia harus menarik dulu sebelum kemudian dia bisa membisikkan hal-hal yang penting terkait keilmuan atau bahkan hal-hal yang bersifat ketuhanan. Tapi pribadinya harus diterima dulu. Makanya santri tas-tasan anyar-anyaran mulai pertama kali tugasnya adalah memastikan dirinya diterima dulu di tengah-tengah masyarakat. Baru bisi liyane. Mas, sampai niku nek sadurunge subuh ora ketang 2 rakaat salat. Nggo wis manjing subuh sampean salat sunah qobliyah 2 rakaat ila akhirih. Lah itu masuk, Pak. Lek tarawih ngene iki, ayolah diluk-diluk Mas yo waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar. Setelah pokoknya budal ae. Lah ngono. Ini tahapan itu penting. Baru nanti wal mau'izatil hasanah. Nanti kalau kita sudah diterima, maka ada mau'izah hasanah. Maka di sana kita akan menerangkan bagaimana tentang hukum-hukum, bagaimana tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iki engko urusane mbek surga, iki urusane mbek neraka. Lah kita sebagai penghuni neraka, bagaimana supaya tidak lama-lama di sana. Lah itu nanti, paham Pak? Itu mau'izah hasanah namanya. Tapi al-hikmah didahulukan dulu, bahwa bangunan kita sebagai al-amir ad-da'i ilallah itu menjadi penting, karena diantara kiwamiddin itu adalah bid'akwah, bid'akwah, ajaan. Perilaku kita harus menjadi ajaan kebaikan. Perilaku kita, bukan omongan kita. Ngomongi gampang, kecilik kabeh diwarai ngomong mbak ibu ya. Tapi bagaimana perilaku kita ini adalah sebuah ajaan yang konkret. Terusannya apa terusannya? Wan Nasa'i lan ngriwayatake sapa Imam An-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ta'allama ilman, man utawi sapa wong iku ta'allama bibinau sapa man ilman ing ilmu, mimma kang saking barang yubtagha kang den suprih bihi kelawan emak, yubtagha kang den suprih digoleki maksude bihi kelawan emak apa wajhullahi ridane Allah, la yata'allamu hal ora bibinau sapa man ing ilmu illa liyusiba angin drapun merkoleh sapa man aradon ing kaenaan utawa bondo minat dunya saking donya, lam yajid mongko ora nemu sapa man arfal jannati ing gondone swarga, arfal jannati ing gondone swarga yaumul qiyamati ing dalem dina kiamah. yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi kelawan araf rihaha ing gondone al jannah. Siapapun yang ngaji tujuannya, misalnya mondok nanti, misalnya di Pelosok, di Lirboyo atau dimanapun kamu mondok, nang Kewagian apa nanti, dari awal tujuan kamu salah, artinya memang kamu melihat nyapa kamu ke mondok kak sawang-sawang kok kiai-kiai powe nak uripe ya, ya dah, berarti kan aradon minat dunya, paham ora? Iku sing dimaksud ya bi'u qaumun dinahum bi aradin minat dunya qalil. Itulah yang dimaksud dengan dari awal cita-citanya untuk bai'iddin, untuk jual agama.
fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh para kiai yang ia lihat tanpa pernah melihat proses dan bagaimana kolbiyah beliau, bagaimana wadifah beliau, bagaimana rutinitas beliau, ini semua yang membuat dia akan sangat sulit untuk lolos cepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maksudnya ini merupakan satu ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adami dukhuliha ma'as sabiqin. Paham enggak? Ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak mungkin ikut rombongan kiai-kiai itu untuk masuk surga secara cepat. Mampir sih mesti. Mampir ngopi sih. Tapi ning neraka mbek malaikat Ridwan. Iya, itu Ridwan supir. Walhasil nah iya toh. Makanya Mbak Isan dawuhne to, wa huwa kinayatun an adami dukhuliha ma'as-sabiqin fala yunafi anna kullaman mata mu'minan yadkhuluha. Ya karena siapapun yang mati dalam kondisi beriman pasti akan masuk surga. Cuman mampir ku ya mesti bro, bagi santri-santri atau kiai-kiai yang kemudian tujuannya ngiyai, tujuannya nyantri bukan liwajhillahi ta'ala, bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk izalatil jahli dan lain sebagainya. Tapi ya semoga hati-hatilah, hati-hati, niatnya semuanya ditata dengan baik. Makanya hadis liyane niku luwih tegas. Man ta'allama ilman li ghairillah, siapapun yang ngaji tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pancen golek-golek. Dhek ngerti, pancen ngaji kambek duit iku pancen cedek, paham ora? Terus dia kejar itu. Makanya gak gelem mulang apa jenenge akhlakul banin. Ngono gak gelem. Mulang mabadi gak gelem. Mergo duwe titik iki. Suwi iki mesti, Iki suwi iki. Langsung ae hikam. Wes. Waqala Sayyidi Abdul Abbas Al-Mursi. Wah, akeh lek kuwi gak mungkin 100 sangune. Ora mungkin. Lah lek tujuanmu itu dawuh Kanjeng Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau kamu ngaji tujuan kamu itu sudah cepet-cepet inden sebelum tiketnya habis di kursi terbaik di neraka. Inden inden neraka padat loh. Aku lagi kebagian gak mlebu hadis iki lho. Lah tenan. Oh lah iya saya tak kaya jujur-jujurane. Awak dhewe mlebu ke hadis iki. Seneng ndi duwe jamaah sugih sampe gak duwe. Lah kita sugih Gus. Ya wis fal yatabawwa maq'adakum. Fal tatabawwa maq'adaka minan nar. Kalau tujuan kita itu, maka mana gila. Nyambut tuh, rokok iso kepleh ini. Melas. Gak pate ikhlas tentu kok nih. Apa nih mau? Lali aku sampean. Walhasil makanya semua kitab hadis itu dibuka dengan innamal a'malu binniyat. Maka niatan itu menjadi penting untuk segala hal. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, itu penting. Kita itu dihitung niatnya, nyambut gawe ya niat, berumah tangga ya niat, semuanya niat Pak, butuh niat semuanya, paham ora? Mek sekedar turu ya diniati, ngopi ya diniati, hatta barang sing jelas-jelas ketok apike koyo ngaji juga harus ada niatnya. Lah ngono. Wa Ibnu Majah lan ngriwayatake sapa Imam Ibnu Majah anhu saking Abi Hurairah manutawi sapa wong iku ta'allama mulang sapa iku ta'allama bibinau sapa man belajari
al ilma ing ilmu liyubahia terapun nganggai utawa ngagrengi sapa man bihi kelawan ilmu, liyubahia terapun nganggai utawa ngagrengi sapa man bihi kelawan ilmu al ulama ing para ulama, au yumaria utawa madoni utawa mara padoni sapa man bihi kelawan ilmu as-sufaha ing pira-pira wong kang bodho-bodho, au yasrifa utawa ngengokke sapa man bihi kelawan ilmu wujuhan nasi ing pira-pira wajahe para manungsa, diengokke ilaihi maring eman adkhalahu mongko manjingke ing eman sapa Allah adkhalahu mongko manjingke ing eman sapa Allah jahannama ing dalem neraka jahanam. Kalau niat ngaji kita salah, dari awal kita nyantri itu memang sudah salah. Misalnya ben iso ngentai kiai-kiai, Mbah Yai sekian biyen aket aku sak durunge mondok sing diulang bangga Iradul Badi'ah ya aku lho, aku tas boyong saiki sing gak waca Iqna apa kiai kaya ngono modele. Atau yumaria bi sufaha lagi iki apa iki gak kudu ngalim iki cik nyantri setahun 2 tahun mulai terus ngontai kanca-kancane goblok-goblok apa mau apa kowe iki gak oleh ngono kuwi. Lho, mosok gak oleh? Ngene dalile apa? Cangkem kowe lho. Yumaria bi sufaha. Ya kamu ngerti gak nek aku saiki wis kategori ulama. Kok iso kopiku mau ombe lho kamu piye? Ya, lho ngono kuwi. Ayo kiai anyaran padha mek Gus anyaran. Kiai anyaran meh padha mek Gus anyaran. Anggere kapatek dimulyakne no panik. Gampang panik. Wangel ya. Kiai naturalisasi atau Gus naturalisasi itu berat ya mesti. Sampean lewat ngarepku kok gak ndingklu Pak. La ta'rif bi anni alimun. Wah, kamu ora aku ngalim, kok ora ndingklu piye kamu? Mulai terus koncone kowe gak pengen sungkem aku. Ya sungkem malah dilaten pisan au yasrifa bihi wujuhan nas. Ini ayat tadi yasrifa bihi wujuhan nas, atau tujuannya supaya banyak orang kemudian melihat dia, menunggu fatwanya, betul kan? Makanya cara Mbak Ihsan itu kan beliau menampilkan satu hadis dari Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari. Beliau mengatakan la ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama. Ojo bisan-bisan kowe ngaji tujuannya untuk bersaing dengan ulama-ulama yang lain. Aulitumaru bihi sufaha, utawa dingging ngentai goblok-goblokne cah goblok. Wong wis goblok kok mau goblok-goblok nih. Ora usah mau goblok nih lho pancen wis goblok. Paham ra? Gak usah, santai ae jarno ae. Golek hatam-hatam dhewe. Wala litukhayyaru bihi fil majalis. Iki lho. Wala litukhayyaru bihi fil majalis. Dan jangan sampai kemudian kamu ngaji supaya apa? Kayaknya enak jadi kiai itu, duduknya di depan. Berkatnya double, kadang cek diamplopi barang. Wah itu cocok, cocok. Yasrifa bihi wujuhan nas, tamune akeh. Pejabat-pejabat sowan, wong sugih-sugih sowan, ya raut. Loh, iya gak raut? Nggih, ya ketemu nggih Wingi bare pamer entuk pager ya, Dek. Lagi contohnya. Kalau itu semua menjadi tujuan dasar, ben entuk kae, nyapo, ya wis. Faman fa'ala dzalika fannaru annar. Dari kanjeng Nabi, faman fa'ala dzalika fannaru annar. Padha ben ndukur persis, ndukur paten adkhalahu Allahu jahannam. Kalau tujuannya seperti itu, jahanam mesti mampir, Pak. Pasti mampir. Di bawah itu hati-hati, neraka ning ngarep moto, Makanya, tapi ngaji ku yo antik, Pak. Ngaji ku nek mau tujuane mek kuwi, sampean tidak akan naik, kualitas ngajimu nggak akan naik. Pasti. Makanya Imam Ghazali mengatakan, tolabnal ilma li ghairillah, tapi fa'aba ayyakuna illa lillah.
Awal-awal Imam Ghazali itu ngaji tujuannya supaya dapat makan gratis. Nah, iya. Jadi nuwun sewu, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini dengan makan gratis itu sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam masa lalu. Para santri, biar santri Pak Bro, para santri itu selalu mendapatkan biaya belajar kemudian makan gratis. Apalagi kiainya. Dan Imam Ghazali karena saking tidak punyanya, karena sangat tidak punyanya, kemudian tujuannya itu. Pokoknya untuk bertahan hidup menurut doa. Tapi tahu-tahu lambat laun beliau tetap ngaji sampai tahu pada akhirnya ternyata ngaji ini tidak masuk. Kalau tidak kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kualitasnya tidak akan pernah naik. Itulah kenapa yang membuat Imam Ghazali hari ini sedahsyat ini, bahkan sebanyak itu yang kemudian hasut dengan Imam Ghazali, yang kemudian nggak suka dengan Imam Ghazali. Oh enek Pak, muslim non muslim semuanya dengar dengan nama Imam Ghazali. Ampuh tenan. Tapi beliau itu sempat ngawiti ngaji, tujuannya ya hanya untuk cari makan gratis itu. Makanya sebetulnya apa yang dilakukan Pak Presiden itu sudah lama dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu untuk memastikan. Ono istilahnya apa Pak? Ono gak ya? Engko enek gak ya? Gaji kiai kan enek Pak dulu itu. Apa istilahnya sini? Duduk. Apa Pak jenenge? Cara-cara ning kita apa jenenge? Cara prajurit kayak murtazakah lho Pak. Lali engko ambek mlaku mbek eling dhewe. Aku gak terus ngomong ini terus malah kami harapkan terus Pak Bupati ngasih gaji ke kita, ngapain? Gua malah iso los aku. Jadi gaji lho Bro. Lagi iso alok aku, Stop, aja kakan omong. Kowe wis kak hatam kowe. Wah yo gak bahagia uripku. Wong ngaji kok dibatasi, Tidak boleh Pak, sudah santai saja. Makanya itu cocok-cocok mawon. Ya alhamdulillah, kalau cocok-cocok. Wah kalau seneng kok kali pejabat-pejabat Indonesia seneng. Demen kalau. Artinya demen itu kan nggih mboten patek gati ta wawane. Maksudnya dia malah los-los ae ngono. Ini biasa-biasa itu aku cocok kepalan. Ben terus ngono ya gak apa-apa. Nah, makanya winginan ini kan sempat viral di mana Menteri Agama kemudian menyampaikan kepada para petinggi DPR bahwa ya petinggi DPR ya bahwa apa namanya sungguh sangat kasihan beberapa ya pokoknya wong-wong sing mulang ngaji, mulang madrasah, mulang TPA itu tidak mendapatkan apa ya pesangon yang selayaknya dengan apa yang ia berikan terkait masalah takdib, tarbiyah dan lain sebagainya. Kemudian gajinya ya hanya berapa begitu. Aku langsung bersyukur. Ternyata wong-wong itu gajinya 100.000 per bulan. Jadi aku yang pondok digaji 270 itu besar. Aku yang pondok digaji Bro 270.000. Ya, sama biro Pak. Mestinya ngesor aku tuh Pak. Loh, tapi sampean kudu bersyukur Pak. Ternyata di luar sana itu masih ada yang gajinya hanya 100. Rokok kurang cepet. Insyaallah. Insyaallah. Ya gak apa-apa santai aja. Tapi pengiran harus janji. La alim mamam quds. Pokok awakmu tetap ngaji, tetap mulang, awakmu tetap amal, insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencabut rahmatnya, tidak akan pernah mencabut kasih sayangnya. Ora usah khawatir. Wong nyatane lho, digaji 100, digaji piro nyatane ya urip-urip ae dan kita bahagia kok. Jadi Bapak Menteri Agama, kalau panjenengan mendengar omongan saya, alhamdulillah Pak, kami sebagai para pengajar cukup bahagia dan sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kami sangat berterima kasih atas apresiasi panjenengan. Lek masalah gak dirungokne Pak niku mesti. Jadi betul usah khawatir jenengan betul usah cilik hati, tenang mawon wong kita aja ya santai-santai saja. Kowe tahu tuh mon, ana guru TPA demo. Bagaimana mungkin kami akan demo?
Sedangkan kami setiap sore, setiap hari, kami ini kemudian harus mengajarkan adik-adik itu untuk kemudian memiliki adabiah yang baik, memiliki makarimil akhlak, mahasinil adab. Bahkan kami akan selalu mengajari teman-teman semua untuk memiliki husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan orang. Gak mungkin. Ora mungkin orang santri pelosok demo, santri Lirboyo moro-moro ning balai kota misalnya. Yo gak mungkin. Lirboyo lamun tok kersa demo. Misalnya Mbah War misale lagi, utawa Mbah Yai Kafa moro-moro. Ayo sesuk demo yo. Lah napa Yai? Daripada gak duwe acara. Nah, misale. Berapa santrinya? 40.000. Mungkin lebih. Berangkat yang balai kota. Terus niku takoki, sing takoki misale sapa ya? Sing takoki misale sapa? Gus Mued misale takoki. Takoki. Badhe napa Gus kok demo? Lagi duka niku wau. Wah, iku dawahu mau boleh santri demo. Paling pol duhanan bersama. Wis maksimal. Bar kuwi mulai. Kowe kelingan, ada seorang santri ditusuk di Jogja. Kelingan we. Kemudian karena agak terlambat atau bagaimana penanganannya, atau saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti tepatnya. Walhasil mbok piye pokoknya santri akhirnya menunjukkan kekecewaannya, turun, gitu. Terus apa sing dilakoni jajal? Tahlilan toh. Bar tahlilan mulai toh. Piye mergo padha bingung ya ngene. Yes tahlilan wis wa akhiru da'wahum al mustanad fil haqiqah wallahu azza wa jal inda sanatir wa tullabil ilmi. Satu-satunya sandarannya ketika ada masalah hanya Allah Subhanahu wa taala menurut para santri. Sudah tidak ada yang lain, wis tenang ae. Ya wis ngono kuwi. Lah saiki lho santri, maca luar biasa. Sing mulang dhewe gak mungkin melu komentar. Yang ngajar ndak mungkin ikut komentar. Nang TikTok atau nang di misalnya komentari. Ya Pak, saya ini ngajar begini. Enggak. Semeneng ae. Malah ya Allah, nyapa kok dibahas, wong gaji kok dibahas, wong kabeh lillahi taala. Lha mesti ngono. Ki semua welas tenan. Lah saking melase kuwi sing nyebabi wong-wong akhire utawa ngene ya, bolo-bolo kanca-kanca DPR mungkin malah pahami ngene. Itu nanti Pak, tolong jangan dinaikkan gajinya karena itu lillahi taala. Kalau kita dinaikkan itu malah kayak kita ini meracuni mereka dengan dunia. Wah, bagus. Kakek jawaban bapak-bapak DPR. Ngono bapak DPR. Jadi awakmu bagus itu. Jadi sesuk awakmu ngono jawabane. Sudah tenang saja Bapak Menteri Agama, tidak usah kita pikirkan guru-guru madrasah itu karena mereka semua itu ngajar murni liwajhillahi ta'ala. Kalau sampai nanti kita naikkan gajinya, maka kita hanya akan mengajari mereka suka dan mencintai dunia, dan itu sangat-sangat keliru. Ilahuna wallahu alam bisawab. Malah kira-kira. Tapi wes iku Pak, kluku kok anggere kamu ben awakmu gak bingung Pak, tak kei jawaban. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi gak apa-apa, tenang aja. Urip dan bahagia. Urip bahagia dan kami lho tenan sama delok anak-anak kiai-kiai guru-guru ngaji. Boleh jadi secara finansial hanya seperti itu saja. Tapi kenyataannya anak-anak sama delok. Keluargane kaya apa sama delok. Wis to, padang-padang, ora usah khawatir. Ya wis ngersulo dilu, tapi panggah ono. Lah itu Pak, insyaallah buka panggah ngene-ngene. Panggah jangan sawi. Mosok iki sesuk ya sawi neh, Pak. Ya misale. Tapi pada kenyataannya dia mampu melewati Ramadan dengan sangat istimewa. Anak-anak ya ora usah ngongkon, gak piye ya panggah tarawih, ya panggah poso, wae sahur ya tangi. Nah itu rezeki yang di atas semuanya. Pun wis kedawan iki kok aku, malah bahaya iki kok aku. Walhasil ngono kuwi pokoke. Pun nggih, wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Wa Ibnu Abi Dunya lan ngriwayatake sapa Imam Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Sampeyan gak apa-apa to mulai sahur ngene. Hah? Ayo, ale etok sahur, Bro, masih gak poso. Ya, sing kidul-kidul lho. Aku mau yo ngono, aku mau yo bengoki gembus kok. Aku duwe kanca jenenge Gembus kok Semarang. Kajak buka mau, buka, masuk gak poso, nggih Gus. Aduh, aku cocok. Wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi anil Hasan mursalan.
Ma min abdin sing Hasan ya Hasan Al-Basri maksudnya. Ma min abdin ora ana utawi kawula yaktubu kang khutbah sapa abdi, kang pidato maksudnya. Khutbatan kelawan khutbah siji iku illa Allahu angin utawi Allah iku sailuhu kang bakal ndangu ing abdi an hasanging khutbah yaumul qiyamati ing dalem dina kiamah. Ma ing apa arep ngarepake sapa abdi pihak kelawan khutbah. Siapapun yang sempat berpidato pasti akan ditanya, tujuan kamu untuk apa? Ngomong itu untuk apa? Artinya untuk mendapatkan penilaian positif dari orang-orang itu, apa ingin mendapatkan ridhoku Allah Azza wa Jalla. Kala ngendika sapa Hasan, fakana mongko ana sapa Malik bin Dinar al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu taala iku ida haddasa ari kalaning dawuh sapa Malik utawa dawuh ki utawa nyeritake sapa Malik bihadza kelawan iki hadis mamin abdin ila akhirih kuwi baka mongko muwun sapa Malik sumaya kulo nuli dawuh sapa Malik atas sabuna apa to nyono sapa sira aini ing mripat ingsun takiru ingkang adem apa ain bigalami sebab dawuh ingsun utawa sebab pidato ingsun alaikum ing atase sira utawa bigalami sebab oleh ingsun gunemi alaikum ing atase sira. Jangan kamu kira saya ngaji, saya mulang, saya ngajar, saya khutbah, saya pidato itu saya suka, saya bangga. Wa ana hali utawi ingsun iku alam ngerti sapa ingsun Malik anallah ing satenane Allah iku saili bakal ndangu ing ingsun anhu saking kalam yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok hari kiamat. Ma ing apa arot tangarepake sira bihi kelawan kalam. Fa aqulu mongko bakal jawab ingsun anta syahid ala qalbi, anta utawi tuan iku asyahidu kang nekseni ala qalbi ing atase ati ingsun, yakni ay alama fi qalbi, jenengan langkung pirsa apa yang ada dalam hati saya, dan ini yang akan kemudian saya pertanggungjawabkan. Ya niat itu mau, paham nggak? Niat ini yang akan saya pertanggungjawabkan. Kalau isinya pasti baik, wong judulnya tok mau idah hasanah, judulnya tok mulang ngaji, mesti apik isi. Tapi yang akan dihisab oleh Allah tujuanmu mulang, tujuanmu mau idah dan lain sebagainya. Laulam a'lam lamun ora yakin ingsun annahu ing satenane galam iku ahabbul luwih demenake ilaika dateng panjenengan, ilaika dateng panjenengan iki mek rencanane Malik jawab pertanyaane pangeran. Lam akra mongko ora macake ingsun ing galam, lam akra mongko ora macake ingsun ing galam alasne ing ngatasé wong loro abadan ing dalem selawase. Saya tidak akan pernah ngajar lebih dari 2 orang selamanya kalau saya tidak yakin bahwa itu lebih panjenengan sukai. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa semuanya sadar bahwa sebetulnya ngajar itu, jangankan kita, beliau-beliau itu memiliki perasaan ketidakpantasan, paham Pak? Makanya aku ket awal ngomong tuh, saya tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah mengakui ada yang menjadi jamaah saya, karena hisabnya ngeri, paham Pak? Dari awal saya sudah ngomong, saya ini hanya wasilah, hanya perantara untuk mengenalkan panjenengan semua terhadap Pondok Al-Falah Ploso, terhadap Mbah Jazuli dan para masyayikh. Titik. Jadi ketika sampai nanti ditanya, ya wis, kula niku santrine Ki Jazuli, santrine para masyayikh. Ojo nyebut-nyebut jenengku, malah kak antem tenan lho. Lah enggak mungkin. Ya jemaati, wah apa-apaan. Sok-sokan. Yang membuat kamu berangkat ke sini itu murni taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan karena kita, bukan karena saya atau siapapun. Bukan, itu Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah itu semua. Kowe pengin aja tok aku, nek ning dalan banmu gembos, gak barbar. Ya ora dadi, Pak. Paham, Pak? Artinya tidak ada satupun di antara kita. Dan adalah anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami, untuk kemudian bisa membagi keilmuan ini. Kalau kemudian tujuannya tidak benar, hatamlah kita semua. Lah wong wis difasilitasi pangeran, ana wong ditekakno rene. Kowe yo ora mung fasilitasi kendaraan. Kok ngono, kok kowe nganggep kowe kabeh iku jamaahmu, santrimu dan lain sebagainya. Kowe iku sapa? Gepuki malaikat belas gak mesem. Atau malah mesem, malah kabeh ngakak. Wong kowe ya wis roh blok-blok, Lah, permasalahannya kan adzabe wong ngerti ambek gak ngerti kan gak padha, Bro. Kowe nek penake wong kan gak ngerti.
Penak-penake wong kan gak ngerti. Ojo mangan, ojo ngombe. Pahame dhek mangan iku sego, roti gak. Wahtam to. Terus piye ngono iki jajal hukume? Lah iya. Paham ojo mangan, iwaya poso, ya. Poso iku apa to? Poso iku pokoke ojo mangan, ojo ngombe. Ngono tok paling marai. Oke. Akhirnya terus, ya wis ngono kanteni ambek ngopi ya. Itu cocok itu. Saya ini tanggal piro iki poso wisan? Bayus tanggal 12 lho kung diutang piye iki? Masyaallah. Masyaallah. Diutang apa kung? Sebab oh belum keluar kota. Oh ya bagus. Aku dulu yang muskil. Aku kok gak anu ya? Kok kung diutang ya? Karena belum ketemu setannya. Lah wong aku iki sijining dina mbek Mas'ud nang Jakarta. Salat subuh jamaah. La tadrukanna jama'atan qad fuddilat bi 27 min fadlin ala. Jangan sekali-kali kita enggak jamaah. Salam. Wis meneng ketap-ketip. Loh, mati lampunya. Ya gak apa-apa wong cil. Nang dibenakno iku. Lah, akhire kula niku ngletak narik selimut. Iki mergo lek melek Jakarta lho Bro, iki Bro bahaya lho Bro. Iki engko gawat ndang turu wae kok tangi-tangi rada sore. Maksudku ngono. Lah kok malah kancaku malah dengan tenangnya ngecam kopi terus nang pinggirku. Lah iki lho sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi setan itu pancen kadang-kadang ono sing rupa menung. Lah kok iso bersolat subuh kok merem ngecam kopi? Aku kan ya mulai penasaran. Aku kan ya lali rasane kopi di pagi hari. Aku ya mulai penasaran. Ya kata dong pancen piye ya? Kurang maca Anas paling. Makanya aku saiki subuh mesti rakaat sani maca Anas. Ya tinggal ngantisipasi dulu. Setan-setan sing model ngono-ngono. Yes. Kalau coba. Wah, jangan masalah. Akhirnya diutang. Lagi kung diutang ya. Karena kita baru bertemu hari ini dan sore setelah maghrib. Alhamdulillah. Bagus. Tenan, bagus itu. Makanya api nek pas poso isuk data itu pakai data dipateni. Supaya tidak mendapatkan info. Oke ya. Bon, waqala syekhuna syekhu masyaykhil Islam kang dadi gurune pira-pira gurune agama Islam. Wis piye bayang? Syekhul masyayikh. Padha mbek Mbah Hasim ngene iki lho, paham enggak? Mbah Hasim kan syekhul masyayikh, guru-guru kita semua rata-rata santrinya Mbah Hasim. Lagi syekhu masyayikhina. Syekhu masyayikhil Islam wal muslimin. Qutbuz zaman Syamsud Dairatil Irfan kang dadi apa ya? Qutbi ku penjajahane apa ya? Qutbiz zaman. Paling enak di mana nih apa qutbiz zaman, Pak? Apa ngono ya? Jeneng istilah Pak masalahnya. Kutub itu istilah atau pangkat kewalian. Iki kelasnya coro Kapolri lah ya. Paling tinggi. Qutbiz zaman. Syamsud Dairatil Irfan kang dadi srengenge ubengane kemakrifatan. Lisanul Malakut Al-Qudsi kang dadi lisane keraton langit atau keraton samar Al-Qudsi kang bangsa suci fi alamit tamkin ing dalam alam tamkin. Itu ya istilah mana? Istilah wali ora patek penting ngerti. Tapi at-tamkin itu adalah situasi mapan setelah at-talwin. Apa ngono ya? Sadurunge talwin jenenge ya. Jenenge talwin. Talwin itu adalah sebuah proses. Jadi wali-wali anyaran lah gamangane ya. Kemudian ngistiqomai satu wadifah, misalnya ahli poso, ahli mujahadah atau ahli wirid dan lain sebagainya. Istiqomah di situ, kemudian oleh Allah Ta'ala mendapatkan anugerah untuk naik tingkat menjadi tamkin itu. Tamkin itu mapan, wis settle lah. Jadi ketoke ya jagongan, ketoke ya ngopi, tapi nafas per nafasnya tetap berbunyi Allah, Allah, Allah. Itu tamkin lah. Itu kelas berat iki.
dijelasnya ya angel. Zainil Abidin Abu Bakrin Muhammad ibn Abil Hasanil Bakriyu As-Siddiqiyu qal fima ing dalam barang ausani kang wasiat sapa syekh ing ingsun bihi kelawan ema. Napa dawuh beliau, ij'al ndadekno sira al ikhlas ing ikhlas fima ing dalam barang tufiduhu kang aweh faedah sapa sira ing ema, wa tastafidu lan ambrih faedah sapa sira ing ema, dadekno syiaraka ing tetenger ira. Beliau berwasiat kepada kita semua, bocah-bocah sing ngaji, kowe masih ngaji utawa mulang ngaji, tolong ciri khasmu adalah keikhlasan. Ciri khasmu adalah keikhlasan. Warna kesantrianmu adalah keikhlasan. Wal adaba lan ing adab, aij'al al adab ma'allahi sertane Allah fima ing dalem barang tu'allimuhu kang mulangake sira ing emah, wa tata'allamuhu lan bibinau sapa sira ing emah, dadekno ditharoka ing dodot njaba ira, ditharoka ing dodot njaba ira, jaket utawa rompi lah, katakan cara sakniki ngono ya, disar iku rompi utawa jaket. Ikhlas harus kita bangun secara mantap dalam hati kita, kemudian yang bisa kita tampilkan adalah adabiyah ma'allah azza wajal. Paham? Adabiyah ma'allah azza wajal. Selalu sadar bahwa kita selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kadang punya kemampuan untuk menampilkan penampilan terbaik kita di hadapan orang, tapi ketika kita lagi sendiri atau ketika kita di situasi yang super aman, kayaknya orang nggak pernah lihat, nggak tahu, kemudian kita kebusukan-kebusukan kita akan muncul. Lah itu jangan sampai sebagai seorang santri. Terusane apa? Wala tabkhal lan ojo bakhil sira. Wala tabkhal lan ojo pelit sira. Jangan bakhil ala talibi ing atase wong kang nubrih ing ilmu, bakhil bi ta'limi kelawan mulang ing barang allamahu kang mulangake ing ma sapa Allahu Allah iya ka ing sira. Jangan lumuh, jangan pelit untuk berbagi keilmuan. Paham ora? Berbagi pengalaman. Jangan lumuh. Iya karo maksa sira. Iya karo maksa kok iya kata salah. Bitaklimi ma'allamahu Allahu iyak wis ya. Mutaharriyan halin nemen-nemeni sira. Mutaharriyan halin nemen-nemeni sira fihi ing dalam taklim. Ketika kamu harus ngajar sewaktu-waktu, kamu harus sungguh-sungguh taharyaman kelawan koyok oleh nemen-nemeni wong ya'lamu kang ngerti man anallaha ing satenane Allah iku yarahu ningali sapa Allah ing eman. Kamu harus sungguh-sungguh betul ketika ngajar, ketika mulang, dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi. Allah selalu tahu apa yang ada dalam otakmu, apa yang ada pada benakmu, Allah selalu tahu. Kowe macak wapi, macak loman, macak ngalim, terserah. Tapi kenyataannya Allah selalu tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ya Allah, indah usutuk opo kalamu Abil Hasan Al-Bakri razaqana. Muga-muga maringi ing kita sapa Allah al-ikhlas ing ikhlas fi talabil ilmi ing dalam nubrih ing ilmu wa nasyrihi lan gelar ing ilmi, yakni mulang maksudnya. Wa fi jami'i taati lan ing dalam sekabehane pira-pira pangabekti. Wa fil ghayati lan iku den tutur ing dalam kitab Al-Ghayah. Wa fil ghayati lan iku den tutur ing dalam kitab Al-Ghayah. Ngene mestine. Wa fil ghayati lan iku den tutur ing dalam syarahe kitab Al-Ghayah. Lil Hisni kedue Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Niki sing duwe kitab Kifayatul Ahyar. Kitab Kifayatul Ahyar. Kala ngendika sapa As-Sayyidu Al-Jalil Dirar bin Amrin. Ngakati ngono. Inna qauman sak tenaning kaum iku daraku ninggal kaum al ilma ing ilmu. Ngaji maksudnya al ilma ayatolabahu dawuh Syekh Ihsan. Ada banyak orang gak mau ngaji, gak gelem ngaji, mau budal ngaji. Tapi wa mujalasata ahli ilmi lan ngancani lungguh ing wong kang ahli ngaji. Wa mujalasata ahli ilmi lan ngancani lungguh ing wong kang ahli ngaji. Ngaji gak gelem, nyanding kambek wong-wong sing ahli ngaji ya gak gelem. Tapi wattakhadhu lan padha ngalap sapa kaum mahariba ing pira-pira pengimaman. Mahariba ing pira-pira pengimaman. Ai au masajid wa sallu lan padha salat sapa kaum, wasamu lan padha poso sapa kaum hatta ya bisa hingga kering utawa garing apa jildu ahadihim kulite salah sijine kaum ala admihi ing atase balunge ahad.
khalafu hale padha nulayani, khalafu hale padha nulayani, khalafu hale padha nulayani sapa kaum ya Allah ya Rabbi ya Karim ai syara'i anabihim bitarkil ilmi wal ibadah ma'al jahli. Akhirnya fahalaku mongko rusak sapa kaum, fahalaku mongko rusak sapa kaum. Apa ini ya? Inna qauman saktenaning kaum iku taraku padha ninggal sapa kaum al ilma ing ngaji. Wa mujalasata ahli ilmi lan ngancani lungguh ing wong kang ahli ngaji. Wa takhadhu lan padha ngalap sapa kaum mahariba ing pira-pira pengimaman, wa shallau harakate lan padha salat sapa kaum. Wa shamu lan padha poso sapa kaum hatta ya bisa hingga kering apa jildu ahadihim kulite salah sijine kaum ala admihi ngatasé belunge ahad. Khalafu hale padha nulayani sapa kaum. Ai bijahlihim kuwi lho maksude. Fahalaku mongko karusaan sapa kaum. Walladzi demi zat la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud ghairuhu liyane alladzi ma'amila ora amal sapa amilun wong kang amal sapa amilun wong kang amal ala jahlin hale tetep ing atase sifat bodoh illa gana angin ana apa ma barang yufsidu kang rusak apa ma iku agsara luwe akeh mimma tinimbang ya Allah ya Rabbi ya Karim barang yuslihu kang mbagusake apa ma. Wasafahum nyifati sapa ad-dirar bin Amr ing kaum bil halaki kelawan karusaan, bil halaki kelawan karusaan. Wis ya. Walhasil intine dawuh iku mong ngene. Banyak di antara kita wong iku pengen khusuk, Pak. Wong iku pengen khusuk. Gak gelem ngaji, gak gelem cedhek kiai. Gak gelem cedhek kambek ulama. Kemudian dia itu fokus untuk ibadah, entah dia itu fokus i'tikaf, fokus sholat, fokus poso, sampai kesel kabeh awake. Tapi semua tidak mendapatkan catatan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa yang ia lakukan itu sudah melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bil ilmi, bit ta'allum, paham ya? Semua amal itu harus dilandasi dengan keilmuan. Ojo mek kesemunte ketok khusuk, noto ati, tapi gak ono ngaji ini. Itu bahaya banget. Itu mesti rusak dan punya potensi merusak, paham? Itu mesti rusak dan punya potensi merusak. Karena apa? Apapun orang itu kalau tampilannya sholih, ahli wirid misalnya, zikir, potensinya dia akan dipercaya orang karena dianggap sholih, diikuti. Yaitu yang dimaksud fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu iku jahilun tapi mutanasiku, paham gak? Sebuah kehancuran kalau ada kiai ngawur tapi jauh lebih bahaya ono wong goblok tapi ahli ibadah, paham gak? Goblok tapi dia itu pimpinan majelis zikir misalnya, kan ngeri lo goblok lo, bahaya. Istaghfiru rabbakum. Kuwi gak usah matlaah to, Bro. Lah. Gampang, pol gampange. Ya apa wis sekali apal tahlil dadi kuwi majelismu. Loh, iya ora. Tapi bahaya, karena apa? Ketika jamaahnya sudah mulai membesar, maka dia mulai ngomong. Ketika dia mulai ngomong, mesti etok-etok fatwa. Lelek gak ngono ya gak payu no suwi-suwi, entekno, macet no deh, proyeknya macet no. Loh, lah ketika dia fatwa ini masalahnya di sini. Makanya terus awal majelis ini memang kita cetak bukan untuk ngaji, ngopi tok. Tapi siapa tahu ngopi ini ada manfaatnya, wis ngono tok. Makanya digedekno majelis bahaya iki kok. Bahaya. Wis pokoke ngopi. Sapa roh tetap dihitung dadi catatan yang istimewa. Mergo ning kono ono ngajine. Makanya aku gak gelem. Lek pidato tok gak gelem, kudu ono kitabe. Supaya ini terukur, paham ora? Paling enggak ono semoga mulai. Duduk cangkemku semoga mulai. Artinya bukan yang keluar dari mulut saya yang kamu bawa pulang, tapi apa yang keluar dari tulisan-tulisan para ulama-ulama terdahulu terkait Rasulullah, terkait para sahabat, terkait para tabi'in, atba'i tabi'in, para ulama-ulama solih-solih di masa lampau. Bukan cangkem saya,
Artinya bukan kata-kata, paham ora? Kan Dani kata-kata cukup saudara Tombro selesai ya. Apa? Loh, iya ini bahaya betul ini. Pun, terusannya apa? Ayo terus nih ngaji tok iki pokoke. Wis gen koyo santri tenan ngono lho. Kak marekno iki. Apa terusannya? Tambihun. Waduh. Oh ya oke. Oke. Pun lah. Muga-muga diparingi selamat ya pokoke. Tambihun. Tapi iki kono pepeleng. Ini penting maksudnya ngono lho. Inna awwala wajibin sak tenane kawitane barang kang wajib. Alal abai ing atase pira-pira bapak. Sapa sing menjadi bapak. Ini tolong dipahami. Lil auladi kedue pira-pira anak iku ta'limuhum mulang ing aulad anan nabiyya ing sak tenane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Bu Aisyah asale kudune ana wulida wa Bu Aisyah bi Makkah. Iku Bu Aisyah den utus sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalam negara Makkah. Asalnya ya wa wulida wa Bu Aisyah bi Makkah. Beliau dilahirkan dan juga diutus pertama itu berada di negara Makkah. Muga-muga Allah zadahallahu syarafa dawe Syekh Ihsan. Muga-muga Makkah tambah istimewa, tambah mulia. Lan muga-muga awake dhewe kabeh diparingi gampang sowan nang Makkah Al Mukarramah. Di sini juga dijelaskan apa namanya perbedaan-perbedaan ulama terkait masalah tahun lahir bahkan Nabi. Tapi yang paling masyhur tahun gajah, amul fil. Paham? Wal masyhur annahu amul fil. Dan juga sebetulnya ulama berbeda pendapat terkait bulannya bulan apa. Wal masyhur itu biasanya bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Harinya hari apa? Tapi rata-rata ulama itu paling banyak pendapatnya harinya adalah hari Isnin. Ya karena memang hadis-hadis sahih semuanya mengarah ke sana. Lakin ikhtulifa fi annahu al-lailataini khalata min Rabiul Awal aw lisaman. Entah itu tanggal 2 bulan Rabiul Awal, tanggal 2 bulan Rabiul Awal atau tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Cuman menurut Al-Imam Al-Qastalani dan menurut banyak ulama beliau dilahirkan tanggal 12 ya Pak, tanggal 12 terserah lah pokoknya bulan Maulid bulan istimewa wis ngono ae lho ya Pak. Kowe awakmu ae gaya gayanan sapa to mau Vita apa sapa to ngomong Lailatul Qadar. Lailatul Qadar opo lho traweh sik bro baru ngomong iku cara GPS kowe bahas Lailatul Qadar iku padha kambek awakmu kuwi pengen lunga neng Surabaya kowe blas gak bahas Kediri, gak bahas Mberaan, gak bahas tol, tapi kowe langsung bahas Mojo, langsung Waru. Paham gak? Dadi kowe poso awal, ya awal tak posone paham gak awal ya melu traweh barang sadurunge kuwi, bar kuwi bolong kabeh, terus bar kuwi moro-moro Waru. Ya kowe wong tolol. Kowe gak iso metu saka pintu tol. Yakin gak iso metu ke pintu tol. Sebabnya apa? Mlebumu gak enek. Saiki jajalan kowe. Kowe gak mlebu apa jenenge? Kowe mbuh piye ceritane moro-moro ora tertulis masuk dari berani apa jenenge? Ploso to ya? Bandar. Kowe gak mlebu kok kono, gak tertulis, moro-moro arep metu ning Waru. Nek iso toton. Nah, iku padha kambek kowe ngene iki bahas Lailatul Qadar. Tarawih gak tahu, tarawih pas rutinan tok gitu. Terus moro-moro ini malam Lailatul Qadar. Sayes gak apa-apa, sepulangane. Tapi bagi siapapun yang tarawih atau ya paling enggak seposone ya, pokoknya gak maksiat lah ya. Tapi gak maksiat ngono tok. Insyaallah potensimu mesti ento. Mesti ento, tenang ae. Tenang ae. Insyaallah lah muga-muga kabeh. Tapi Kanjeng Nabi kan perintahnya kita harus lebih serius untuk punya potensi mendapatkan Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Bahasanya apa Pak? Taharau ngono Pak ya. Taharau Lailatul Qadar min al ashril awakhir min Ramadan.
kamu harus serius lebih. Lah artinya kan lebih serius itu berarti kata awal serius kayak iya Pak, kata awal serius kemudian lebih serius. Lalu kata awal gak ini kan piye perasaannya kepala sekolah ada bocah gak tahu mlebu terus mau pengen melu ujian jaluk kartu ujian kan kudu napu ya cakinya tapi ya gak apa-apa gak masalah. Walhasil Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aidkun minan nar. Aku mau nemu hadis menawari lho saya itu saya aku lani sih aku gara-gara awakmu ngomong Lailatul Qadar itu supaya sahur kok nih aku dia konco jenenge Abah Ruli gak tahu poso tapi sahur Abah Ruli ini mau didongane kanca-kancane muga-muga untuk hidayah. Hari gak mau ngibah sama lek pengen cepet untuk hidayah sama sing sregep mangan yang soto hidayah enak ning Kediri nek soto jenis soto hidayah. Gila Pak, bayangno. Muga-muga awake kabeh di ngapura mbek pangeran. Iki kak omong hadis iki. Dadi lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Kayak enak ini kitabmu ini. Lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan indal iftar alfi atikin minan nar. Aduh aja sampai dadi kawula sing kebacut, paham gak? Sampai gak disepuro pangeran. Pangeran iku ben wayah buka. Maghrib lho. Maghrib nundung-nundung lho. Sing biasanya kowe gak tahu ngenteni maghrib sing hari ini akhir-akhir ini mulai cinta dengan maghrib. Allah Ta'ala itu selalu membebaskan hambanya sejumlah sejuta orang terbebas dari neraka, dipastikan tidak akan mampir ke neraka. 1 juta orang per malam setiap kali berbuka. Bayang loh ben bengi kuwi fa idza gana lailatul jum'ah a'taqallahu fi kulli sa'atin minha alfi atikin minan nar kulluhum qad istaujaba an-nar. Lah setiap malam Jumat itu kapan berarti? Ben ya. Ben kuwi besok lusa bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris apa? Ben apa bahasa Inggrisnya? Lah bahasa Inggris apa? Canggale. Bahasa Inggrisnya lusa iki lha apa? Kok usah tuh mau gundulmu amoh. Aku bisa goblok ya oleh kuwi kleru. Malah iki malah meneh lho. Bagus iki kowe. Besok lusa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan per jamnya itu 1 juta orang per jam, khusus malam Jumat ini spesial, paham nggak? Diskon spesial malam Jumat, di mana yang mendapatkan diskon 1 juta per jam di malam Jumat itu qadis taujaba annar, harusnya tulisannya harus masuk neraka besok, tapi semuanya dibebaskan maghrib sampai subuh. Paham gak? Maghrib sampai subuh per jamnya. Berapa jam itu? 12 toh? Hampir 12 ya. Gak sampai 10 jam. Berarti sudah berapa juta itu? 10 juta orang. Adi gak mlebu. Bayang loh. Sing wis bengi gak mlebu, sing malam Jumat gak mlebu. Nauzubillahi min. Makanya malam Jumat sesuk rada tenanan lah. Weh cukup ngene tok ndongone ya Allah. 1 di antara 1 juta ya Allah. Enggak malam Jumat ya Allah, 1 di antara 10 juta ya Allah. Saking dawuh Kanjeng Nabi. Wis ngono tok, paham enggak? Ndonga mek ngono tok. Kula mlebet 1 di antara yang 1 juta. Enggak malam Jumat tambah ya Allah, Kanjeng Nabi atus dawuh ya Allah. Kula mbok setunggal mawon, napa to angele dicangking setunggal mawon. Lah iya lah, Allahumma amin. Cangking lah, aja sampai ora. Lah fa idza gana akhiru lailatin minasyahr, ketika sesuk bodone pirang dina? Bodone posone pirang dina? Tanggal 30 ini kita puasanya 30. Masya Allah, piye to sing tukang ngitungi? Gus Makmun ini bagaimana Gus Makmun ini? Kok enggak dibuat 29 saja? Kok gak tahu krungu innallaha witrun yuhibbul witra?
Kok digenepi piye? Oke. Berarti ketika malam 29 berarti Pak ya? Poso terakhir. Malam poso terakhir berarti malam piro iku? Malam 30 no, Bro. Malam poso terakhir. Tarawih terakhir, wis paham gak we? Tarawih terakhir iku lek gak paham jeneng goblok tenan jenengan. Waduh, Masya Allah, aku malah goblok-goblok nih kowe. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, insyaallah. Pancen kadang-kadang ngono ya. A'taqa fi dzalikal yaum bi'adadi ma a'taqa min awali syahri ila akhirih. Di malam itu, malam 30 itu, malam tarawih terakhir itu, maka Allah akan membebaskan orang sebanyak atau sejumlah, Allah Ta'ala membebaskan orang mulai awal Ramadan. Lah saiki kowe umurmu piro 30, katakan kowe ket mulai umur 12 tahun atau 13 tahun kowe poso, berarti kan wis 17 tahun kowe. Ben 17 tahun menangi Ramadan terus kowe gak mlebu di antara kowe kan jan super GOBLOK, paham ra Apa GOBLOOOK, paham ra Apa ganti kane X Lah kowe wis sakmono tahun, puluhan tahun, kita semua kemudian gak, Masya Allah tega toh, kita nggak masuk di situ, paham Pak? Allahumma setunggal mawon, paham Pak? Sekitar ya apa ya kayak bahasa Arab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, utawa Allahumma innaka afuwun karim. Sajane cara ning Bukhari Muslim itu innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, tapi cara di Turmudi itu, di Imam Turmudi, di Sunan At-Tirmidzi itu bahasanya innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, wis Jawa ae mok terokne malah bingung kowe engko. Ya Allah, jenengan niku ahli mbusek dosa. Ahli ngapunten dosa. Jenengan nggih remen ngapunten. Mbok di antara dosane umat sak monten kathah mbok dosa kula nggih melu kebuset. Benjing ke atraksi malih. Lambemu ya kapuk malaikat tenan kowe. Ora iso. Ngedut tenanan apamu. Paham gak? Awake dhewe dosane akeh. Jangan sampai Ramadan tidak mampu menghapus itu. Kenapa Ramadan disebut sebagai Ramadan? Kenapa bulan ini menjadi namanya Ramadan? Ya karena punya kemampuan untuk menghapus dosa. Dan kemudian dosa kita tidak terhapus. Ya tolol. Tolol. Jangan sampai naudzubillah min wes kuwi ya. Yang pertama yang menjadi kewajiban orang tua apa? Mulang anak, memberitahu anak-anak kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutus di Mekah. Bulan-bulannya ya kuwi maulah. Makanya wa alaihi biyen ya sama tak didoi kitab kuno ya, gak didoi kitab kuno. Kitab kuno ini bahasa ngene. Wa alaihi ahlu Makkah fi ziyaratihim maudhi'a maulidihi al-an. Coba bayangkan. Wa alaihi ahlu Makkah, wa alaihi ku ning ngene anu. Apa jenenge? Tanggal 12. Tadi kan kita terakhir kan bahas Kanjeng Nabi kan tanggal 12 ya. Paling banyak rata-rata ulama itu sepakat bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Maka dulu ahli Makkah, orang sak Mekah itu tumplek-blek ngumpul untuk kemudian memperingati Maulid Rasulullah di tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Iki lho dawe mbiyen, paham gak? Mekah mbiyen, zaman cik semangat mulutan. Saiki ya malah awakmu sing semangat mulutan. Bagus. Wali ahlu Makkah fi ziyaratihim maudhi'a maulidihi al-an. Sing disebut dengan nama az-ziyarah al-kubra, paham gak? Ziarah paling top, paling gede. Kapan? Tepat Rasulullah dilahirkan dulu. Sekali lagi itu dulu. Tapi rata-rata sudah beliau lakukan, beliau mulai ziarah itu orang-orang Mekah dulu, itu ziarah fahum yazurunahu yaumas saman. Mulai tanggal 8 itu memang tempat itu sudah mulai penuh. Tanggal 8 Rabiul Awal, paham gak? Tempat itu sudah mulai dipenuhi orang. Wes lah. Nang kene tambih maneh. Mbah Ihsan iki tapi, Mbah Ihsan. Tambih wa amalul maulid wajtima unas mustahsanun. Kita mengadakan maulid itu sangat baik.
Qala al-Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi, gurunya Imam Nawawi rahimahumullahu taala, wa min ahsani ma ba'tudi'a fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yaum al-muwafiq li yaumi maulid min as-sadaqah wal ma'ruf wa idhari zinah was surur. Termasuk hal yang sangat baik untuk kita lakukan adalah setiap hari lahirnya Kanjeng Nabi kita ini perbanyak sedekah, kita perbanyak hal-hal yang baik. Kemudian tolong kalau punya baju-baju yang baru belum dipakai, tolong dipakai ketika Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan kebahagiaan kita akan lahirnya Asy-Syafi'il Musyaffa', sang penolong, satu-satunya orang yang mampu menolong dan mengangkat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk menunjukkan bahagia kita, kecintaan kita, pengagungan kita, dan juga menunjukkan rasa syukur kita karena dianugerahi utusan yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kurun ketiga, kata Al-Imam As-Sakhawi, itu semua orang selalu melakukan maulid. Mulai kurun ketiga. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan maulid itu memang sangat istimewa. Min khawasihi annahu amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah wa nailul bughyah wal maram. Di beberapa kitab ada tambahan seperti itu. Di antara keistimewaan maulid itu adalah ketika kita mau merayakan maulid, maka insya Allah kita akan aman di tahun itu. Mana mulai pas maulidan itu semangat. Siapa tahu kita kalau ada apa-apa diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebahagiaan yang nyata di depan mata. Wa awwalu man ahdatsahu minal muluk al-mudaffar. Khalifah yang kemudian mengadakan maulid besar-besaran pertama itu adalah Al-Malik Al-Mudaffar. Diceritakan bahwa beliau itu menyembelih 5.000 kambing. 5.000 akeh gak toh lek wedhus? Gak apa akeh ya? Akeh wong kowe ket wingi rencana mbles sitok sampai saiki ra sida-sida lho mek rencana tok ya gak apa-apa. Rencana itu bagus. Iki 5.000 untuk menghormati maulid, paham? 5.000 wedhus. Dan 10.000 wa asyrata alafi dajajah, 10.000 ayam. Beh, lagi nyate sak kuthoe. Wa mi'ata alfin rubaidah wa salasina alfa suhni halwa, ada 100.000 kurma disiapkan. Dan kemudian ada 30.000 nampan manisan, nampan. Kowe paham nampan berapa? Nampan, lengser, ada 30.000 lengser manisan. Dan yang datang orang-orang top. Pokok beliau itu untuk mengadakan maulid kira-kira mengeluarkan uang sekitar 300.000 dinar. 300.000 dinar. Satu dinarnya itu 4 gram sekian, iya Pak? 4 gram sekian, 4 gram emas sekian kan? Satu dinarnya. Kalau 1 gram itu harganya berapa sekarang? 1,5 juta. Lah ya, emas murni itu loh berapa sekarang? 1,5 lah katakan ya, 1,5 kali 4, kemudian dikalikan 300.000. Jadi kowe sing nyumbang maulidan 75 ojo kemelalat. Ulama-ulama kuno, pemerintah zaman itu kalau mau maulidan segitu itu biayanya, paham? Untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pun wis walhasil itu penting untuk kita beritahu anak-anak kita bahwa Rasulullah seperti itu. Wa mata iki Pak. Wa mata lan situ Kanjeng Nabi wa dufina lan den syari'ake Kanjeng Nabi bil Madinati indal Madinah. Kita juga harus beritahu Rasulullah wafat kemudian dimakamkan di Madinah Al Munawwarah. Beliau wafat juga lagi-lagi di bulan Rabiul Awal di sekitar tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 2 hari, lagi-lagi hari Senin. Hari Senin tanggal 2 Rabiul Awal sebagaimana pendapat para ulama. Tapi ada yang mengatakan tanggal 12, tanggal ini gak penting, paham? Sementing
Yang perlu kamu beritahu ke anak-anakmu bahwa beliau itu wafat di sana dan kemudian dimakamkan di sana. Kapan beliau wafat? Kak terangno ya, iki ben umum ngerti kapan Mbah Kanjeng Nabi wafat itu. Wa dzalika hina ishtadda duha. Iki rungokno, Pak. Iki penting untuk apa ya? Untuk bahan cerita kita kepada anak-anak kita. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Wulida nabiyyukum yaumal Isnin." Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau itu dilahirkan hari Senin, kemudian wa haraja min Makkah yaumal Isnin. Beliau harus meninggalkan Makkah juga hari Senin. Wa dakhala al-Madinah yaumal Isnin. Kebetulan beliau masuk ke Madinah juga hari Senin. Wa tuwfiya yaumal Isnin. Walamma aradu ghuslahu sami'u qailan yaqul ihsiluhu fi siyabih. Ketika Rasulullah wafat kemudian mau dimandikan, ada orang teriak, mandikan di pakaian yang beliau pakai. Mandikan di pakaian yang beliau pakai. Ihsiluhu fi siyabih fa ghasaluhu fi qamisih. Walladzina tawallaw ghaslahu aliyun wal Abbas wabnahu al-Fadl wal Qasam wa Usamah bin Zaid wa Syakiran. Beliau mandi itu akhirnya pakai pakaian yang beliau pakai ketika beliau wafat, dan yang memandikan itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, dan kedua putranya yakni Sayyidina Fadl dan Sayyidina Qasam yang makamnya itu ada di Uzbek, ya kan? Sayyidina Qasam di Uzbek kan? Sayyidina Qasam, kemudian Sayyidina Usamah bin Zaid, dan kemudian Sayyidina Syakiran. Sayyidina Syakiran ini adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, yang pada akhirnya mengawal beliau sampai beliau wafat. Syakiran radhiyallahu taala anhum jami'a. Kanjeng Nabi dikafani dengan 3 lapis. Dikafani dengan 3 lapis. Wa kufina fi salasati aswab bidin laisa fiha qamis wala imamah. Walamma farahu min jihazihi yaum sulasa. Beliau selesai dimandikan kemudian dikafani. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya dirupoko nggih, napa nggih? Diapane Pak? Dirupoko iki diapane? Disemayamkan atau di apa istilahnya ya? Pokoknya dihormati. Beliau itu selesainya semua rentetan itu semua hari Selasa. Beliau wafat hari Senin, tapi beliau selesainya di hari Selasa. Wudi'a ala saririhi fi baitihi. Kemudian setelah selesai memandikan dan lain sebagainya, karena begini Pak, memang para sahabat itu mau memandikan beliau ragu sebetulnya ini wafat atau hanya sekedar karena situasinya Kanjeng Nabi itu kayak Kanjeng Nabi mendapatkan atau menerima wahyu. Jadi sahabat itu mamang, ragu, akhirnya menunggunya agak lama, termasuk menyelesaikan ini semua. Hari Selasa disemayamkan, kemudian disolati. Ya Allah, summa dakhalan nas afrada yusalluna alaihi rijal fan nisa fasibyan. Masing-masing para sahabat masuk satu persatu dan semuanya sholat, tidak ada yang jamaah, semuanya sholat sendiri-sendiri. Semuanya sholat sendiri-sendiri, gak ada yang jadi imam, gak ada yang jadi makmum, sholat dewi-dewi. Walam ya ummahum ahadun, tidak ada. Waqtalafu fi maudhi'i qabrihi, kemudian mereka geger lagi, para sahabat geger lagi, ini mau dimakamkan di mana. Faqala Abu Bakrin sami'atuhu yaqul ma dufina nabiyyun illa haitsu yamut. Maka Abu Bakar mengingatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, seorang nabi dimakamkan di mana dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana keterangan-keterangan yang ada di kitab Muwatta dan yang lain. Khilaf maneh wis ya disepakati, karena dawuhnya Abu Bakar disepakati, karena beliau meninggal di rumahnya atau di kamarnya Dewi Aisyah, maka makamnya di situ. Geger maneh
Wakhtalafu hal yulhadu au la. Hal yulhadu au la. Mau kita bikin lahat, luang landak, kalau dalam bahasa santri istilahnya luang landak. Luang landak itu sing mlebu ya Pak ya. Jadi corong ini dia kan ngulon ya. Jadi gawe terus kemudian kita kayak bikin goa gitu loh, paham nggak? Nah, ke barat itu namanya lahat. Apa pakai apa istilah itu syak cempuri itu ya kayak kita biasanya, paham nggak? Nah, mati yo sik to ben penak ge praktek. Ini ya paham Pak? Kan begitu. Kalau syak itu kan kita keduk, kemudian tengahnya kita kasih lobang, nah itu syak. Tapi kalau lahat itu enggak, lahat itu masuk, paham Pak? Lah Kanjeng Nabi ku dipiyek nih, geger maneh, geger tok. Akhirnya lagi-lagi ada yang dawuh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah dulana wasyak li ghairina. Kanjeng Nabi dawuh bahwa kalau umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah itu sebaiknya pakai syak. Ya tadi itu cepuri kuwi neng tengah kuwi. Malah kaya ngene dhewe iki lho, paham ra? Tapi kalau kita sebaiknya pakai lahat. Faktore nang kono, Pak, paham ra? Nang Mekah lemahnya atos. Lah lek lahat itu kita lakukan di sini apalagi musim hujan kayak gini. Misalnya habis ini kamu mati misalnya ya. Misalnya lagi. Ojo lah. Ojo. Muga-muga kabeh umur itu. Nah tapi yo lek sampai ngono tenan lho maksudku. Iku lek digawe lahat itu potensinya apa jenenge? Longsor, ambrol karena memang tanah kita kan kayak gitu. Tanah kita tanah surga ya, Bro. Nah. Ya kan? Ayo. Wes, selesai. Kesepakatan Kanjeng Nabi pakai lahat. Iya, Bro. Wes, mariku ya Allah. Terusannya apa ya terusannya? Nanti kok malah hilang itu. Kemudian Kanjeng Nabi Selasa malam akhirnya baru bisa dimakamkan karena banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat itu. Maka ada yang mengatakan Kanjeng Nabi niku wafate waktu duha. Berarti kan besok malamnya, paham? Senin waktu duha besok malamnya. Ya lumayan lama ini. Kok besok malamnya ya? Salah. Lusa, paham? Enggak sih. Lailatul Arbi'a itu berarti malam Rabu. Malam Rabu berarti besok malamnya, benar ya? Oh iya benar. Wa innama ukhirat dafnuhu ma'annahu nuhiya anhu, di mana Rasulullah sangat tidak suka kalau mayat itu kemudian dibuat lama. Kenapa? Li adamit tifaqihim ala mautihi, karena pada akhirnya sampai akhir sahabat masih ada yang ngengkel Kanjeng Nabi belum wafat. Kanjeng Nabi belum wafat. Artinya masih banyak sahabat yang merasa bahwa gak mungkin Kanjeng Nabi sedo. Orang mungkin bahkan Kanjeng Nabi niku wafat. Faqala ba'duhum inama akhadahu makana ya'khudhuhu indal wahyi. Mereka semua memiliki pendapat delok Kanjeng Nabi iki persis keadaan di mana Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Entuk wahyu. Ya begini nih situasinya. Ini nggak mungkin wafat. Kita tunggu saja. Nanti Kanjeng Nabi akan sadar. Itu semua terjadi karena apa? Wasababuhu annahu lamma qubidha sallallahu alaihi wasallam tuhisha ashabuhu dahsyatan azimatan wa rakat ukuluhum wa hasyat ahlamuhum fa afhamu waqtalatu wa sa'u firaqan. Sebabnya mek gampang. Nalika Kanjeng Nabi wafat, itu semua sahabat kehilangan akalnya. Sahabat bingung luar biasa. Ya. Tuhisa ashabuhu dahsyatan adimatan. Bingung kabeh. Semuanya super panik. Warakat ukuluhum. Akalnya semuanya hilang. Nalarnya semuanya hilang. Rakat ukuluhum wa hasyat ahlamuhum. Semuanya terkejut sejadi-jadinya. Semuanya tidak bisa menerima keadaan. Wa afhamu waqtalatu. Wa afhamu waqtalatu. Wa afhamu. Bisu mendadak, paham?
Jadi sahabat-sahabat top-top sing gagah-gagah, semuanya ashabi ra'yi, itu semuanya diam. Karena memang tidak bisa ngomong. Afhama itu begitu prakteknya. Bingung, meneng, kentekan suara. Saking banget nangis, paham berapa? Jadi bisu karena terlalu banyak nangis. Kehabisan suara karena terlalu banyak. Iki Rasulullah loh Pak sing sedo, paham gak? Iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing wafat. Nangis kabeh sampai koyo ngono situasi ini. Masya Allah. Di antara yang sangat protes Rasulullah wafat itu Sayyidina Umar. Faja'ala yasihu wa yahlif ma mata Rasulullah. Beliau bersumpah, beliau berdiri, beliau berteriak, Rasulullah belum wafat. Rasulullah sekelas Sayyidina Umar, paham berapa? Iki sekelas Sayyidina Umar. Sekelas Sayyidina Umar, beliau merasa Rasulullah belum wafat. Bayangno. Bahkan beliau akan memukul siapapun yang menganggap atau mengatakan Rasulullah wafat. Wa uqaida Ali bin Abi Thalib. Bayangno. Sayyidina Ali mantune wong paling top, cerdas luar biasa. Wa uqaida Ali bin Abi Thalib lumpuh. Sayyidina Ali langsung lumpuh di saat itu. Wa ahrasa Utsman, Sayyidina Utsman bisusu, tidak bisa ngomong satu harf pun. Wa adna Abdullah bin Unais hatta mata kamada. Abdullah bin Unais sahabiyun jalil, dia sakit sampai mati. Bayang, sahabat Pak, betapa luar biasanya cintanya dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa menunggu lama itu memang alasannya begitu. Karena semua tokoh-tokoh yang dinantikan pendapatnya itu semuanya nggak jelas. Sayyidina Umar sing sakmono gagahe, sakmono tatage, Sayyidina Umar tidak bisa apa-apa. Marah-marah ke sana kemari hanya untuk mukulin orang yang ngomong Kanjeng Nabi sudah wafat. Sayyidina Ali lumpuh, Sayyidina Utsman bisu, Sayyidina ya Allah ya Rabbi ya Karim Abdullah bin Unais gerah. Ya Allah, satu-satunya orang yang masih beberapa sahabat yang masih tegak, masih mampu berpikir secara jernih, itu disebutkan hanya beberapa orang saja. Di antaranya adalah Sayyidina Abbas, kemudian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Itu dua orang yang masih mampu berpikiran jernih, berpikiran normal. Dewi Aisyah cerita, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar itu tidak ada. Abu Bakar kebetulan nggak ada, pas kerja. Abu Bakar itu kan pengusaha. Beliau itu ada di daerah Nusakh, ada daerah min awalil Madinah. Pokoknya ya mungkin kalau di sini gitu mana ya daerah yang dingin yang agak puncak di mana yang dekat sini? Ya mungkin di dulu sana ya, mungkin gitu ya. Kalau Kediri loh, Kediri sekitar Kediri loh, yang agak puncak sana. Kemudian Sayyidina Umar teriak-teriak, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tidak meninggal, tidak wafat Rasulullah. Akhirnya faja'a Abu Bakrin fakasyafa anhu wa qabbalahu. Abu Bakar baru datang. Setelah sekian waktu Abu Bakar baru datang, kemudian kafannya dibuka, kainnya dibuka, langsung diciumi Rasulullah. Tatak loh tapi dalam kondisi tatak, paham gak? Diambungi, Rasulullah diciumi, waqal bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Ya Allah, demi Allah, jenengan ganteng pol, jenengan adalah orang paling tampan yang pernah saya lihat, entah dalam kondisi hidup ataupun sudah mati. Ya Rasulullah, jenengan adalah orang paling tampan yang pernah saya lihat. Walladzi nafsi biyadihi la yudhikukallah al-mautataini abada. Jenengan ngrasakne sedo namung sepindah niki Kanjeng Nabi. Saestu pun namung sepindah niki. Summa haraja faqal
ayyuhal halif ala rislik. Langsung Abu Bakar miyos menemui banyak orang, sapa mau sing sumpah nek Kanjeng Nabi gak sedo. Sing tenang awakmu sing tenang. Sing tenang, pikiran sing tenang. Kemudian mergo digetak Abu Bakar, Sayyidina Umar segan. Sayyidina Umar ndredeg. Sayyidina Umar kan pancen kabeh Abu Bakar sangat menghargai. Fajalasa Umar. Kemudian Sayyidina Umar duduk. Fahamidallah Abu Bakar. Langsung Abu Bakar berkhutbah diawali dengan hamdalah, kemudian sana Allah wa qal ala man kana ya'budu sayyidana Muhammadan fa inna sayyidana Muhammad qad mat. Siapapun di antara kita yang menyembah Rasulullah Muhammad, hari ini dia sudah mati, dia sudah wafat, dia sudah sedo. Wa man kana ya'budullah fa innallah hayyun bakin la yamut. Siapapun yang menyembah Allah, Allah hidup abadi dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca innaka mayyit wa innahum mayyitun. Kamu Muhammad akan mati dan semuanya pasti akan mati. Kemudian beliau membaca ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad hanya satu di antara sekian banyak utusan, semuanya sudah pada wafat dan Muhammad pasti akan menyusul itu. Langsung semua sahabat yang lagi protes akan kematian Rasulullah semuanya duduk, semuanya tenang, dan semuanya merasa baru pertama kali mendengar ayat itu dari mulut Abu Bakar. Kesannya kayak Rasulullah belum pernah membacakan ayat itu, karena semuanya tidak berpikir normal, tidak berpikir rasional. Insya Allah. Makanya semua ulama sepakat itu adalah hari di mana terjadinya musibah paling besar yang pernah dialami umat Islam sampai hari kiamat, yakni hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Pun walhasil pada akhirnya semua berteriak inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi al-Madinah, beliau sebagai Ansari, beliau sebagai Al-Madini, orang Madinah asli, mengatakan tidak ada hari yang lebih cerah kayak cerahnya hari di mana Rasulullah datang dari Mekah nyampe di Madinah, kata beliau. Tapi falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu syai'. Tapi ketika Rasulullah wafat, hari itu menjadi hari tergelap yang pernah ia lihat, yang pernah beliau saksikan. Hari paling gelap karena semua sinar hari itu di Madinah padam, semuanya tidak kelihatan. Artinya kabeh gak iso mikir, paham ora? Artinya wis pedotel kabeh langsung. Illa Sayyidina Abbas kabeh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Pun wis mriku nikulah. I'lam ilahuna wallahu ta'ala a'lam bissawab.